pantesan ya. Mas kan ada di sini kalau untuk karyawannya harus yang pendidikannya juga dipilih dong. Jadi nggak sembarangan karyawan ngambil karyawan. Kita bisa dilihatnya dalam merekrut karyawan itu tidak harus melihat seberapa tinggi pendidikan yang dimiliki, tapi kita bisa melihat karyawan itu dari sisi kecerdasannya, karena orang yang sekolah itu belum tentu memiliki kecerdasan dan kemampuan tertentu. Jadi kita biar kita nggak sekolah, tapi kita bisa melihat karakter orang itu yang mau direkrut itu seperti apa. Nanti kita berikan pelatihan, makanya di situ dijelaskan kita itu mengedukasi karyawan untuk memahami budaya serta istilahnya itu pelayanan jasa yang mau diberikan itu seperti apa, itu kita edukasi karyawan. Jadi untuk pertama sambil mau ngambil kan baru nih, kalau kan untuk karyawan. Nah untuk pertama kebetulan ada lowongan kerja itu kriteria untuk karyawan itu gimana menurut Mas? Bisa dijelaskan? Siapa tahu? Bisa dijelaskan. Kita sebenarnya merekrut karyawan itu dengan kategori yang penting dia masih berusia antara mungkin 20 sampai 25 tahun, dan kita bisa meminta bantuan kepada mungkin kita bilang itu seorang psikolog untuk mengenali istilahnya karyawan ini punya kemampuan seperti apa. Jadi biar kata dia nggak sekolah, kalau kita latih orang itu pasti ke depannya bisa. Gimana Mbak Sawan? Jawaban saya. Pendidikan itu nggak penting ya. Jadi walaupun seandainya SMP tuh atau dia perlu SD gitu. Kita kan di situ udah kita jelaskan bahwa kita juga menempatkan. Tadi di sini kan udah dijelaskan bahwa kita itu menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sesuai bidang dan keahliannya masing-masing. Itu kan misalkan dia berstatus sarjana, ya kita tempatkan pada posisi yang tepat. Tapi kalau untuk lapangan kita tidak melihat apakah itu dia memiliki pendidikan yang tinggi atau tidak, tapi kita melihat dari karakter dan watak orang itu seperti apa, selanjutnya kita latih. Masalahnya berdasarkan pengalaman saya itu di tempat kerja itu, biar kata mereka itu istilahnya mungkin ada yang sarjana, ada yang SMA, tapi karyawan itu punya sifat kerajinan sendiri-sendiri. Kata mereka yang cenderung berpendidikan itu kalau ditempatkan di lapangan itu kadang justru lebih malas mereka itu. Jadi kita bisa melihat karakter itu dari karyawan-karyawan yang akan kita rekrut itu. Kadang ada yang pintar ngomongnya apa gitu di kasih pekerjaan di lapangan itu nggak bisa. Ada lagi Jangan teman-teman tadi bisa sekarang udah mau nanya. Mungkin juga apa kalau untuk awal bisa cari yang sudah ada keahlian dasar, paling nggak dasar ahli otomotif itu lebih gampang, Mas. Oke, nggak apa-apa, maksudnya yang benar-benar nggak tahu sebelumnya tapi punya sifat dan motif itu bagus. Juga kalau bisa untuk membantu Mas kan juga pasti butuh yang ahli kan, nggak mungkin semua yang maksudnya di lapangan nggak mungkin semua yang benar-benar jelek, nggak tahu apa-apa setelah dilatih, tapi kan tetap butuh yang ahli karena yang ahli ini akan melatih yang akan direkrut baru. Jadi kita tetap butuh orang yang ahli itu tetap pasti itu butuh, kan nggak mungkin kalau misalnya kita nggak punya yang ahli, siapa yang mau melatih yang baru, ya kan? Paling nggak ada 1-2 orang yang ahli untuk melatih, untuk istilahnya memandu yang masih baru. Kan juga andai kata ada masalah yang misalnya mereka belum pernah menangani, kan otomatis kita butuh yang ahli. Kalau yang ahli kan mereka pasti jauh lebih tahu sama masalah yang ada. Tapi kenyataannya ya kadang seperti itu. Kadang yang pintar itu justru biasanya itu lebih sifat malasnya itu ada. Ya kan gini,
ada yang pinter tapi dia nggak ahli, ya nggak, maksudnya dalam ada yang pinter dalam tapi untuk prakteknya mereka tahu itu ada banyak. Justru yang prakteknya oke biasanya memang dalam pelajaran apa dia nggak seberapa bagus. Oke mas harus benar-benar lihat harus lihat yang mana kira-kira yang maksud saya di sini ahli itu bukan yang dia pinter tapi yang dia prakteknya oke, maksudnya sudah pengalaman benar-benar tahu seluk beluknya mobil itu kayak gimana gitu. Itu juga bantu bengkelnya, makanya juga nggak mungkin mas nggak punya ahli sama sekali, orang mana percaya kalau ada standar penempatannya, istilahnya jumlah tenaga ahlinya berapa, yang sekiannya berapa, tetap harus ada kayak gitu. Soalnya kan orang nggak mungkin mau datang ke bengkelnya mas nggak punya siapa punya ahli kan nggak mungkin kan. Gimana bisa percaya bisa mobil kita Mercedes yang mahal ditaruh ke bengkelnya nggak ada ahlinya, kita tambah bobrok kan misalnya. tetap Iya. Cuman yang saya lihat itu loh, kadang kalau yang di tempat kerja itu ya, kadang yang pintar itu justru ngakalin yang baru-baru itu dan itu susah diatur ya. Itu cari yang ahli dan moralnya bagus. Yang penting tuh sih yes, dari psikologis itu benar mas tadi ya. Makanya sekarang orang kalau mau melamar pekerjaan pasti psikologis kan, jadi tahu gimana perilakunya dia. Jadi kalau bisa cari yang ahli dan moral dan sikapnya bagus. Pas masih ada kok mas orang, jangan kayak kan, jadi masih udah nggak percaya orang yang ahli masih ada orang gitu. Jadi cari yang benar-benar ahli sama punya moral sama makanya itu kan memang ada yang kita lihat dia latar belakangnya seperti ini, tapi begitu di lapangan itu justru ngakalin yang lain itu cuma dia bukan ngakalin itu, terus cenderung itu istilahnya gimana, kalau istilahnya dia itu lebih pintar daripada kita, itu kan kayaknya itu mungkin dia bisa nikung kita gitu. Ya itu makanya kita hati-hati. Ya kerja itu sebenarnya nggak cuma dunia kerja sih, kehidupan yang sesungguhnya kan kayak gitu. Sekarang teman-teman orang-orang maksudnya sewot sedikit dulu sekarang banyak Indonesia astagfirullah. Saya tuh kalau baca berita ini bunuh ini apa makanya itu hati-hati, kayak moralnya dia perlu diperbaiki sebenarnya, sikapnya ya. Pelatihan moral juga perlu, iya perlu, itu penting banget sebenarnya. Makanya kalau merekrut karyawan itu perlu melibatkan psikolog. Sekarang kan semua kayak gitu. Mau Itu tadi dari isu itu apa ada lebih ke isu ada lembaga sertifikasi sendiri. Jadi kayak itu misalnya usaha apa aja? ada kan kayak misalnya ISO 140 itu kan lingkungan. 14 Kalau itu untuk lingkungan jadi selama perusahaannya mas bisa melewat masnya bisa lolos semua standar yang ditentukan, mas akan dapat ISO. Jadi itu kayak standarnya harus dipenuhi suatu perusahaan supaya dapat lolos sertifikasi. Jadi kayak yang dari kualitas selama bisa lolos itu mas bisa daftarkan ke itu, nanti orang akan ngecek kalau memang oke bisa daftar. Jadi itu salah satu cara untuk menaikkan image perusahaan. Jadi kan kalau kita dapat sertifikasi yang bagus dari ISO kan otomatis karena kita bisa memasuki pasar global. Itu cuma sekali sertifikasi apa ada cek terus. Termasuk restoran makanan juga ya? Makanan kayaknya skala besar ada kayak perusahaan namanya mungkin kayak produksi makanannya kayak kualitas makanan bukan makanan kalau makanan bukan tuh berkaitan gitu loh. iya mirip pomnya itu kan sejenis cuman beda namanya aja kan. Tetap ada apa standar kualitas kan istilahnya, harus melewati itu. Jadi restorannya sudah lolos gitu kan. Ya kayak mungkin kalau